Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan ODO pada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau sering dikenal dengan PT Lonsum. Pada implementasi ini kami menggunakan modul purchase, inventory, manufacturing, sales, human resource, dan juga accounting yang saling berintegrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari PT Lonsum Indonesia. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi ERP dengan ODO pada PT Lonsum. Nah, perkenalkan saya sendiri Zahra Aurunisa Hamsi sebagai Project Manager, dan rekan saya. Saya Kristina Gusun Firmansyah sebagai sistem analis. Saya Arya Rafizaki sebagai programmer. Nah, di sini kami akan menjelaskan implementasi ODO dan dari awal perancangan ODO sampai implementasinya. PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau Lonsum merupakan perusahaan agribisnis yang telah beroperasi sejak tahun 1906. Perusahaan bergerak pada sektor perkebunan dan komoditas utama berupa kelapa sawit, karet, kakao, dan teh. Pada implementasi ini, kami berfokus studi kasus pada proses bisnis kelapa sawit karena memiliki alur operasional yang kompleks, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penjualan hasil produksi. Proses bisnis dimulai ketika perusahaan melakukan pengadaan bahan baku seperti pupuk, bibit, pestisida, maupun kebutuhan operasional lainnya dari supplier. Setelah barang diterima, seluruh stok akan masuk ke gudang. Selanjutnya, bahan baku digunakan dalam proses produksi di perkebunan maupun pabrik pengolahan hingga menghasilkan crude, palm oil, dan CPO. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian proses bisnis as is untuk stok barang. Di sini terdapat 7 aktor yang dimulai dari estate, transportasi, mill atau produksi, quality control, inventory, sales dan distribusi, serta finance. Untuk proses bisnisnya dimulai dari estate yang memonitoring tanaman, kemudian dia panen TBS-nya, kemudian di situ dia terdapat dokumen data TBS-nya. Kemudian estate sendiri akan mencatat hasil panen, lalu akan diserahkan ke transportasi untuk pengiriman TBS ke pabrik. Kemudian transportasi akan mengurus administrasi pengirimannya, dan produksi akan mengelola CPO-nya. Dari situ terdapat data CPO. Nah, dari mill atau produksi itu akan dilanjutkan ke quality control untuk pengujian kualitasnya. Jika kualitasnya belum sesuai, maka akan dikembalikan ke mill atau produksi untuk mengelola CPO. Jika kualitasnya sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke inventory yang akan menyimpan CPO tersebut. Kemudian inventory akan mengupdate stok dan akan terdapat dokumen data stoknya. Kemudian akan diterima oleh sales dan distribusi untuk penerimaan ordernya. Kemudian akan didistribusi produknya. Kemudian akan diserahkan ke bagian finance untuk memverifikasi pembayarannya. Maka di finance akan terdapat dokumen data invoice, dan kemudian di finance akan mencatat keuangan. Maka proses bisnisnya sudah selesai untuk bagian proses bisnis as is stok barang. Selanjutnya untuk proses bisnis as is absensi, di sini kita terdapat 4 aktor. Yang pertama itu pekerja, kemudian mandor, lalu SDM serta finance. Untuk proses bisnisnya dimulai dari pekerja yang akan melakukan absensi. Kemudian absensi yang dilakukan pekerja tersebut akan dicatat oleh mandor. Kemudian mandor akan mengecek absensi dan merekap absensi setiap akhir bulannya. Nah, kemudian mandor akan mengecek apakah rekap absensi tersebut sudah lengkap. Jika belum, maka mandor akan mengecek absensi tersebut lagi. Kemudian dia merekap. Jika sudah sesuai, maka mandor akan menyerahkan ke bagian SDM. Kemudian bagian SDM akan menerima dan menginput ke Excel. Setelah itu dia akan menghitung gaji karyawannya serta akan mencetak draft payroll dan mengirimkan ke bagian finance. Kemudian di bagian finance akan memverifikasi anggaran dan data payrollnya. Kemudian
akan ditransfer gaji ke rekening para pekerja. Maka proses bisnis as is dari absensi sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk bagian proses bisnis to be stok barang, di sini terdapat 8 aktor, yaitu ada purchase, supplier, inventory, estate, manufacturing, quality control, sales, dan accounting. Untuk proses bisnis to be ini akan dimulai dari purchase yang akan mengecek kebutuhan bahan bakunya. Kemudian purchase akan membuat purchase request, kemudian dia akan membuat purchase ordernya. Setelah itu dia akan mengirimkan PO ke bagian supplier. Setelah itu supplier akan mengirim barang sesuai PO yang telah dibuat oleh purchase. Setelah itu inventory akan menerima barang dari suppliernya. Lalu inventory akan memverifikasi barang diterima, dan dia akan mengupdate stok otomatis di Odoo. Kemudian akan dilanjutkan oleh bagian estate, itu untuk melakukan panen TBS-nya. Kemudian dia akan mencatat hasil panen ke sistem, kemudian mengirim TBS ke pabrik. Nah, selanjutnya di bagian manufacturing itu akan TBS itu akan diterima oleh bagian manufacturing. Selanjutnya manufacturing akan membuat manufacturing order dan mengolah TBS menjadi CPO dan palm kernel. Kemudian dia akan mencatat hasil produksi. Setelah itu bagian quality control akan mengecek kualitas produknya. Nah, jika produknya kualitasnya sudah sesuai standar, jika kualitas produknya belum sesuai standar, maka akan dikembalikan lagi ke bagian manufacturing untuk membuat manufacturing order yang baru. Dan prosesnya diulang lagi dari membuat manufacturing order, kemudian mengolah TBS menjadi CPO dan palm kernel, kemudian mencatat hasil produksinya, dan akan menyerahkan ke bagian quality control untuk diperiksa kualitas produknya. Nah, jika kualitas produknya sudah sesuai, maka produk akan disetujui oleh sales. Nah, dari sales akan diserahkan lagi ke bagian inventory untuk menyimpan CPO dan kernel. Kemudian stoknya akan terupdate otomatis di inventory. Selanjutnya kembali lagi ke bagiannya sales. Sales akan menerima sales order, kemudian dia akan mengecek ketersediaan stoknya. Jika stoknya tidak ada, maka akan dikembalikan lagi ke bagian manufacturing untuk membuat manufacturing ordernya. Kemudian akan diulangi lagi seperti proses yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jika stoknya ada, maka sales akan mengkonfirmasi pesanan. Kemudian dia akan memproses pengiriman tersebut. Kemudian diserahkan ke bagian accounting yang akan membuat invoice-nya. Kemudian mereka menerima pembayaran serta memposting jurnal otomatis. Maka proses bisnis to be dari stok barang sudah selesai. Nah, lanjut kita ke bagian proses bisnis to be absensi. Di sini tetap ada 4 aktor yang dimulai dari pekerja. Nah, jadi pekerja ini akan melakukan absensi masuk dan pulang. Kemudian mandor akan mengecek absensi para pekerja, dan dia akan memvalidasi absensi tersebut dan menyerahkan ke bagian SDM. Kemudian SDM akan melihat dan mengambil data attendance-nya. Kemudian mereka akan menghitung gaji dengan otomatis. Nah, jika gajinya sudah sesuai, jika gajinya belum sesuai, maka bagian SDM akan mengecek atau mengoreksi data. Kemudian dia akan menghitung gaji dengan otomatis lagi. Nah, jika gajinya sudah sesuai, maka SDM akan mengirim ke bagian payroll. Nah, kemudian selanjutnya akan ada di finance. Finance ini akan menerima payrollnya dan melakukan pengiriman gaji. Nah, maka proses bisnis to be dari absensinya sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Odoo-nya.
Di sini saya menggunakan ada modul accounting, purchase, inventory, manufacturing, attendance, payroll, dan employee. Yang pertama saya mau masuk ke modul accounting. Di modul accounting ini saya telah membuat beberapa, yaitu ada customer. Di sini di customer saya buat customer. Di sini customer ada beberapa, saya masukkan sesuai dengan studi kasus saya. Dan produk, di sini produk, beberapa produk yang ingin saya masukkan ke dalam modul accounting saya. Terus di card of account-nya, di sini saya ada beberapa masukan seperti ada cash, petty cash, kas kecil kebun, sesuai dengan studi kasus saya, yaitu tentang sawit, itu PT Lonsum. Terus di sini ada beberapa bank yang saya masukkan sebagai masuk keuangannya. Di sini ada seperti Mandiri, BNI, Pembelian Pupuk, utang piutang, dan persediaan CPOA. Terus selanjutnya untuk inventory, di inventory di sini sama seperti tadi, ada beberapa produk. Di beberapa produk ini telah saya memasukkan quantity on hand-nya, dan di sini saya ingin mengubah sales price-nya, seperti di sini harganya 98.000. Dia akan berubah untuk produknya sebesar 98.000. Terus lanjut misalnya di palm kernel, di mana palm kernel ini adalah buah sawit yang sudah jadi. Di sini saya per unit saya bikin di sini 5.000. Di save. Terus untuk konfigurasi kategorinya, di sini ada saya berikan seperti kakao, karet, ada alat K3-nya di sini, benih sawitnya, BBM alat beratnya, dan spare part mesinnya di sini. Terus untuk purchase-nya beberapa saja yang saya masukin untuk berdasarkan barang-barang yang ingin kami beli dari luar. Terus di employee, di mana employee ini saya telah memasukkan beberapa karyawan, yaitu ada sebagai purchasing staff, IT support, HR manager, finance manager, production operator, production supervisor, HR staff, accountant, warehouse staff, dan sales eksekutif. Saya pilih salah satu karyawan, yaitu IT support. Di sini saya ada beberapa karyawan tersebut, ada beberapa manajer, dan beberapa karyawan itu tidak memiliki manajer. Di sini saya telah memasukkan work
locationnya, work locationnya itu tempat untuk dia bekerja. Terus di personal, di sini saya telah memasukkan email dan nomor telepon. Di payroll, saya memasukkan ada beberapa gajinya untuk per bulan dan ini untuk gaji yang per tahunnya. Dan di BPJS-nya saya masukkan itu 0,24%. Terus saya masuk ke departemen, di mana departemen ini ada administration, ada finance, accounting, human resource, information technology, management, manufacturing, procurement, research and development, sales marketing, dan warehouse. Di mana sini saya telah memasukkan beberapa departemen-departemen yang saya ingin tentukan, dan departemen yang 0 ini belum saya masukkan karyawannya. Terus lanjut ke attendance, di mana attendance ini beroperasi untuk melakukan absensi karyawannya. Saya contohkan seperti Budi Santoso ini, saya klik, dia akan bekerja dari jam 8 untuk hari ini sampai jam 5. Sampai jam 5. Lalu saya klik apply dan save and close. Di sini sudah terlihat, yaitu dia melakukan pekerjaan dari jam 8 sampai jam 5. Kalau saya klik today, di sini ada beberapa karyawan yang masuk hari ini. Terus untuk payroll ini yaitu ada gaji untuk karyawan-karyawan yang telah melakukan pekerjaan. Sini saya telah ada beberapa yang karyawan yang saya masukkan untuk pembayaran gajinya, contohnya. Terus ke manufacturing ini untuk melihat produk-produknya juga, mana produk-produknya sama seperti yang saya jelaskan di inventory dan sama juga seperti di purchase tadi. Lanjut, saya kasih contoh untuk pemberian gajinya. Di sini saya misalnya memasukkan Rudi Hartono. Rudi Hartono ini saya memasukkan emailnya, nomor teleponnya juga saya masukkan. Terus bank account-nya saya create, yaitu di sini BCA. Terus kita hidupkan Trust Bank account, lalu di sini account number-nya terserah berapa saja nomornya, yang penting 10. Terus untuk bank name-nya itu BCA juga, dan lalu klik save. Jangan lupa untuk save di sini. Terus kita balik ke modul payroll, kita ke paylists, lalu new of cycle. New of cycle ini yang tadi yang kita masukkan, yaitu kita masukkan tadi Rudi Hartono.
Rudi Hartono kita masukin. Kita ke payroll, paylifts, kita cari Rudi Hartono. Gimana di sini gajinya masih 0. Terus kita klik compute, lalu kita validate, kita klik OK. Terus dia menampilkan di sini ada untuk deskripsi gaji-gaji yang akan kita keluarkan. Jangan lupa untuk klik pay. Kita mark as paid saja. Terus kita balik ke accounting untuk melihat report gaji-gaji dari karyawan tersebut. Kita klik reporting, terus kita cari general ledger. Di sini telah tampil untuk gaji-gaji yang saya telah masukkan tadi. Gaji dari yang saya masukkan tadi yaitu gajinya si Rudi tadi. Di sini telah masukkan karena di sini ada beberapa tadi saya masukkan gaji-gaji karyawan. Saya bikin contohnya seperti ini untuk reporting keuangan dari perusahaan tersebut. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih.